Pagi di pasar tradisional selalu punya musiknya sendiri. Dentum logam dari timbangan, teriakan pedagang, aroma bawang bercampur amis ikan, semuanya berpadu seperti orkestra yang hanya bisa dimainkan oleh mereka yang hidup dari keringat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Andi berdiri di balik tumpukan sayur mayur. Kaos lusuhnya sudah berubah warna, dan tangannya yang kasar bergerak cekatan menimbang tomat untuk seorang pelanggan. "Mas, tambahin dikit lah, masa segini 10.000? Andi tersenyum. "Kalau saya tambahin, nanti saya yang gak makan, Bu." Wanita itu terkekeh dan berlalu. Andi menghela napas panjang, lalu menatap ke ujung pasar, arah jalan tempat Fitri biasanya datang. Tapi pagi itu, seperti banyak pagi lainnya, Fitri tak muncul. Fitri, istrinya, dulu tampak seperti anugerah yang jatuh dari langit. Rambut hitamnya, kulitnya yang cerah, dan caranya bicara yang lembut, membuat Andi, seorang pedagang sayur biasa, merasa seperti menang undian hidup. Namun, setelah menikah 2 tahun lalu, cahaya di mata Fitri perlahan memudar. Ia tak lagi melihat Andi sebagai cinta, melainkan sebagai kekurangan. Jam 9 lewat. Andi merapikan dagangan, lalu mengambil ponselnya yang layarnya retak. Ada pesan masuk dari Fitri. "Bang, nanti pulang jangan lupa kasih uang. Aku mau beli skincare baru, yang kemarin udah habis. Sama mau pesan makanan di luar, males masak." Andi menatap layar itu lama. Ia bahkan belum sarapan, sementara uang hasil jualannya hari ini belum cukup buat belanja stok besok. Tapi seperti biasa, ia tak pernah menolak. Cinta, baginya, bukan soal dihitung, tapi dijalani. Setidaknya, itu yang ia yakini hingga hari itu. Siang menjelang. Andi pulang dengan kantong plastik berisi sayur sisa dagangan dan uang hasil jualan yang sudah berkurang karena sewa lapak. Rumah mereka kecil, di gang sempit yang hanya muat 1 motor lewat. Fitri sudah duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, wajahnya berseri seperti orang yang tak mengenal lah. "Kok lama banget sih, Bang?" katanya tanpa menoleh. "Pasar rame, Fit. Banyak yang beli. Terus uangnya mana?" Andi menyerahkan beberapa lembar uang. Fitri menghitungnya cepat, lalu mengerutkan kening. "Cuma segini? Nggak cukup, Bang. Aku mau beli skincare, terus mau ganti sepatu juga. Sepatu aku udah jelek banget. Fit, bulan kemarin juga udah beli sepatu baru. Itu buat ke acara keluarga, bukan buat jalan. Lagian, Abang gak malu lihat istri abang tampil sederhana gini? Semua temen aku udah pakai barang branded." Andi terdiam. Kalimat itu, entah kenapa, lebih menusuk dari pisau dapur. Ia hanya mengangguk pelan. "Nanti abang usahain, ya." Fitri berdiri, memutar bola mata, lalu berjalan masuk ke kamar. Dari sana, terdengar suara notifikasi ponsel dan tawa kecil. Andi tak tahu dengan siapa Fitri bicara, tapi setiap kali suara itu muncul, jantungnya terasa ditarik ke bawah. Malam itu, setelah Fitri tertidur, Andi duduk di depan rumah, menatap langit yang kelabu. Ia membuka dompetnya. Di dalamnya tersisa uang receh dan foto Fitri dari masa awal pernikahan mereka. Senyum di foto itu tampak jauh berbeda dari yang kini ia kenal. Tetangga di sebelah, Pak Darto, lewat sambil membawa termos. "Mas Andi, belum tidur?" "Belum, Pak. Lagi mikir jualan besok." "Ah, jangan kebanyakan mikir. Kadang yang bikin capek bukan kerjaannya, tapi orang di rumahnya," kata Pak Darto sambil tertawa kecil. Andi ikut tertawa, tapi hanya sekilas. Dalam hatinya, kalimat itu menampar kenyataan. Keesokan harinya, seperti biasa, Fitri kembali meminta uang. Tapi kali ini, bukan hanya untuk dirinya. "Bang, nanti sore keluarga aku ngadain makan malam. Mama bilang abang harus ikut, ya?" Andi mengangguk. "Boleh. Abang bawa apa?"
Nggak usah bawa apa-apa, tapi tolong pakai baju yang agak bagus dikit. Jangan yang buat ke pasar itu. Ya, abang cuma punya 2 fit. Fitri mendengus. Ya ampun, abang tuh bener-bener nggak bisa tampil layak dikit, ya? Kalimat itu menggores. Tapi Andi hanya tersenyum kecil. Abang semampunya aja, Fit. Yang penting niatnya. Fitri tidak menjawab. Ia sibuk memoles wajah di depan cermin. Sore datang, dan makan malam itu jadi awal dari kehancuran. Andi datang lebih dulu, seperti pesan Fitri. Rumah mewah milik keluarga istrinya tampak ramai, penuh tawa dan aroma makanan lezat. Saat Andi masuk, beberapa orang menatapnya dengan pandangan merendahkan, seperti melihat noda di kain sutra. "Oh, Andi ya," kata Ibu Fitri, Bu Ratna, dengan senyum tipis. "Fitri mana?" "Katanya mau nyusul, Bu. Ada urusan sebentar." Ya udah. Duduk aja. Makanannya belum disiapin, tapi nggak apa." Andi duduk di ujung meja panjang. Obrolan keluarga itu penuh dengan kata-kata yang tidak untuknya. Tentang bisnis, saham, mobil baru, liburan ke Bali. Ia hanya diam, seperti bayangan di ruangan yang terlalu terang. Hingga akhirnya, suara sepatu hak tinggi terdengar dari arah pintu. Fitri muncul. Semua kepala menoleh, termasuk Andi. Ia tampak mempesona malam itu, gaun pastel membalut tubuhnya. Tapi yang membuat ruangan membeku bukan kecantikannya, melainkan pria di sampingnya. Seorang pria berjas, berwajah tampan dan berwibawa. Fitri menggenggam tangannya, lalu tersenyum lebar. "Semua, kenalin," katanya dengan suara lantang. "Ini Amar, calon suami aku." Ruangan seketika hening. Andi terpaku. Ia menatap Fitri, berharap itu hanya candaan yang kejam. Tapi Fitri menatap balik dengan tatapan sombong. "Aku nggak mau munafik, Bang," katanya, suaranya dingin. "Aku udah capek hidup miskin. Aku pengen bahagia. Amar bisa kasih aku hidup yang pantas. Bukan cuma bau pasar dan baju bekas." Bu Ratna tersenyum samar. "Kami sudah tahu, Andi. Fitri memang pantas dapat yang lebih baik." Tawa kecil terdengar dari meja. Andi berdiri perlahan, dadanya sesak. Tapi bukan karena marah, karena kecewa yang terlalu dalam untuk disebutkan. Ia menatap Fitri, menatap semua orang yang kini tertawa kecil di meja itu, lalu tiba-tiba ia tertawa. Pelan, lalu makin keras. Tawa yang membuat semua orang bingung. "Apa yang lucu?" tanya Amar ketus. Andi menatap mereka dengan mata yang kini tenang. "Lucu aja. Karena ternyata yang kalian pikir kecil, kadang bisa berdiri paling tinggi tanpa kalian tahu." Ia lalu menatap Fitri. "Fitri binti Ratna, aku talak kamu." Suara itu tegas, tajam, dan penuh keyakinan. Lalu ia berjalan pergi dari rumah itu tanpa menoleh. Fitri hanya tersenyum sinis saat itu. Ia pikir Andi hanya berakting gagah di akhir cerita yang menyedihkan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tawa seorang pria yang ia remehkan mulai menghantui pikirannya. Malam setelah kejadian makan malam itu, rumah Fitri terasa berbeda. Meski lampu-lampu mewah menyala, hatinya seperti ruang kosong yang berdengung. Ia menatap cermin, memoles wajahnya yang sempurna, tapi entah mengapa bayangan Andi muncul di pantulannya, senyum tenang dan tawa yang tidak seharusnya ada setelah dihinakan. Tawa itu seperti gema yang tak mau pergi. Kenapa dia malah ketawa? Gumamnya. Dia yang ditinggal, tapi malah tertawa? Apa dia gila? Ia memijat pelipisnya. Tapi semakin dicoba dilupakan, suara tawa itu justru makin jelas, seolah Andi masih berdiri di belakangnya, menatapnya tanpa dendam, tapi dengan mata yang seolah tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Beberapa minggu berlalu.
Fitri kini tinggal di apartemen megah milik Amar, lelaki yang membuatnya merasa seperti ratu. Pagi hari, kamar mereka beraroma parfum mahal, musik lembut mengalun dari speaker, dan pemandangan kota Jakarta terlihat seperti dunia yang ia impikan sejak dulu. Fit, nanti siang kita ketemu investor, ya. Biar kamu kenal mereka juga, kata Amar sambil merapikan jas. Fitri tersenyum. Kamu memang luar biasa, Mas. Aku nggak nyangka akhirnya bisa hidup senyaman ini. Amar mencium keningnya sebentar. Kamu pantas, sayang. Tapi ingat, semua ini nggak datang gratis. Kita harus kerja keras. Fitri mengangguk, meski sebenarnya yang ia dengar hanya, kamu pantas. Baginya, yang penting sekarang ia bisa hidup dengan segala kemewahan yang dulu hanya bisa ia bayangkan saat menatap iklan di ponsel sambil menunggu Andi pulang dari pasar. Namun, tak lama kemudian, kenyataan mulai mengintip dari balik tirai kemewahan itu. Suatu malam, Fitri sedang merias diri untuk pesta sosialita di Hotel Bintang 5. Ia memanggil Amar yang belum juga keluar dari ruang kerjanya. Mas, ayo dong, udah telat nih, serunya. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan, lalu menemukan Amar menatap layar laptop dengan wajah tegang. Mas? Amar menutup laptopnya cepat, tapi Fitri sempat melihat sekilas tampilan email yang bertuliskan, peringatan terakhir, pembayaran belum dilunasi. Kamu sembunyiin apa? Tanya Fitri. Bukan urusan kamu, Fit. Ini bisnis, kamu nggak bakal ngerti. Tapi wajah kamu tegang banget. Ada apa, Mas? Aku bilang gak usah ikut campur, bentak Amar tiba-tiba. Suara itu seperti cambuk. Fitri terdiam, matanya melebar. Untuk pertama kalinya, lelaki yang ia anggap penyelamat itu menunjukkan wajah yang sama sekali tidak ia kenal. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Amar sering pulang larut, kadang mabuk, kadang tidak pulang sama sekali. Sementara Fitri yang dulu gemar menghina kesederhanaan, kini duduk termenung di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota yang tak lagi terasa indah. Ia mencoba menenangkan diri dengan belanja online, spa, dan teman-teman sosialitanya, tapi tawa palsu di antara mereka tak pernah benar-benar menenangkan hatinya. Hingga suatu pagi, telepon berdering. Selamat pagi, Bu Fitri. Suara dari resepsionis apartemen. Mohon maaf, tapi pembayaran maintenance bulan ini belum masuk. Bisa segera dilunasi? Fitri terperanjat. Apa? Bukannya semua udah diurus suami saya? Maaf, Bu. Sudah 2 bulan belum dibayar. Ia menutup telepon itu dengan tangan bergetar. Lalu mengambil ponselnya, menelepon Amar. Mas, kok tagihan apartemen belum dibayar? Fit, aku lagi sibuk. Jangan ganggu dulu, jawab Amar cepat, lalu menutup teleponnya. Fitri menatap layar ponselnya lama. Dan lagi-lagi, di kepalanya, muncul suara tawa itu. Tawa Andi, tenang, ringan, dan entah kenapa sekarang terasa seperti ejekan lembut dari semesta. Hari berganti minggu, hingga akhirnya Fitri mendengar kabar besar. Amar melamarnya secara resmi. Keluarganya bersorak bahagia, terutama ibunya, Bu Ratna, yang melihat calon menantunya itu sebagai pintu menuju dunia atas. Persiapan pernikahan pun dimulai. Segalanya serba mewah, gaun rancangan desainer terkenal, undangan eksklusif, dan gedung megah di pusat kota. Fitri tak tahu bagaimana semua itu dibayar, tapi Amar selalu menjawab dengan percaya diri. Tenang, semua beres. Ia percaya. Ia ingin percaya. Karena di hatinya, masih ada rasa takut, kalau semua ini ternyata hanya topeng. Namun bayangan masa lalu Andi membuatnya ingin menepis keraguan itu. Ia berkata dalam hati, lihat nanti, Bang. Aku bakal hidup lebih bahagia tanpa kamu. Hari pernikahan pun tiba. Gedung besar itu berkilau seperti istana. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian elegan,
dan Fitri berdiri di depan cermin dengan gaun putih bak ratu. Ia tersenyum pada bayangannya. "Ini hidup yang aku mau," bisiknya. "Bukan pasar, bukan dapur sempit, bukan peluh miskin." Namun, ketika ia melangkah ke aula utama, pandangannya tertumbuk pada sosok yang berdiri di antara tamu undangan, pria dengan setelan sederhana, tapi sorot matanya tidak asing. Andi. Fitri terhenti sejenak. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena cinta, tapi karena kaget. Ia berjalan mendekat, senyum sinis tersungging di bibirnya. "Abang ngapain di sini? Datang buat numpang makan ya? Kasihan banget, ya. Masih aja nyari sisa." Andi hanya menatapnya. Tenang. Seperti batu karang di tengah ombak. Sebelum ia sempat menjawab, seorang pria berseragam hitam mendekat, kepala wedding organizer. "Permisi, Bu Fitri," katanya sopan. "Mohon maaf, jangan marah." Tapi beliau. Ia menunjuk Andi. "Beliau ini pemilik WO kami. Dan juga pemilik gedung ini." Hening. Seperti waktu berhenti berputar. Fitri memandang pria itu, lalu menatap Andi lagi, wajahnya memucat. "Hah? Apa?" Suaranya bergetar. Andi hanya tersenyum kecil, tatapan matanya penuh ironi lembut. "Aku cuma datang memastikan acara kalian berjalan lancar. Nggak enak kalau gedung sendiri dibiarkan kotor karena drama masa lalu." Fitri menelan ludah. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Semua mata tamu kini mengarah padanya, rasa malu yang lebih perih dari 1000 cemoohan dulu. Tawa Andi kembali terngiang di kepalanya, tapi kali ini bukan gema, melainkan cambuk. Acara terus berjalan, tapi bagi Fitri, semuanya sudah kehilangan makna. Andi pergi dari gedung itu tanpa menoleh. Dan entah kenapa, Fitri ingin berteriak, ingin menahannya, tapi bibirnya tak mampu bergerak. Ia hanya berdiri di depan pelaminan, dengan gaun mahal, cincin berlian, dan hati yang hampa. Tawa yang dulu ia remehkan kini jadi suara paling menyakitkan di dunia. Hari-hari setelah pesta pernikahan itu berjalan seperti mimpi yang mulai kehilangan warna. Awalnya, Fitri masih merasa berada di puncak dunia. Foto-foto pernikahannya memenuhi media sosial, komentar teman-teman memujinya. "Kamu beruntung banget, Fit. Suaminya keren banget, sukses pula." Namun, seminggu kemudian, realitas menyingkap tirainya. Di ruang tamu apartemen baru mereka, tumpukan amplop tagihan menunggu untuk dibuka. Fitri yang sedang menonton drama Korea, memanggil pelan, "Mas, ini surat-surat dari vendor pernikahan." "Banyak banget, deh." Amar keluar dari kamar dengan wajah kusut. "Taruh aja di meja." "Tapi mas, ini kayaknya tagihan semua deh." Fitri, suaranya meninggi. "Aku bilang taruh aja." Fitri terdiam. Ia menatap Amar, lelaki yang dulu selalu bersikap manis. Kini, wajahnya penuh tekanan dan amarah yang disembunyikan buruk-buruk. Malamnya, ketika Amar sudah tidur, Fitri memberanikan diri membuka amplop-amplop itu. Satu persatu, angka-angka besar menatapnya balik. Tagihan dekorasi, 160 juta. Gaun dan tata rias, 80 juta. Gedung WO, 200 juta. Fitri menelan ludah. Tangannya gemetar. "Mas, ini semuanya belum dibayar," bisiknya sendiri. Lalu pikirannya kembali pada satu wajah, Andi. Pria yang kini ia tahu adalah pemilik gedung dan wedding organizer itu. Dan tawa terakhirnya malam itu, kini terasa seperti pesan rahasia. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, Fitri merasa takut. Beberapa minggu kemudian, kekhawatiran itu berubah jadi badai. Amar mulai jarang pulang. Teleponnya sering tak aktif. Ketika datang pun, wajahnya kusut dan emosinya meledak-ledak. "Mas, kita harus bayar tagihan ini."
Kalau enggak, bisa dibawa ke jalur hukum. Amar menatapnya tajam. Aku udah bilang jangan ikut campur bisnis. Ini bukan bisnis, Mas. Ini rumah tangga kita. Rumah tangga. Amar tertawa sinis. Kamu pikir aku nikahin kamu karena cinta? Kamu cuma cocok dijadiin pajangan, Fitri. Aku udah cukup pusing tanpa kamu nambahin. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Fitri terdiam, menatap lelaki yang dulu ia yakini penyelamat hidupnya. Kini, di depannya berdiri seseorang yang bahkan tak mampu ia kenali. Hari-hari berlalu dalam dingin. Tagihan makin menumpuk, panggilan dari pihak vendor terus datang. Bahkan pihak pengelola apartemen mulai memberi peringatan tertulis. Dan di tengah kekacauan itu, Amar menghilang. Satu malam, Fitri menerima pesan singkat. Maaf, Fit. Aku harus pergi dulu. Urusan belum beres. Jangan hubungi aku. Itu saja. Tanpa kabar, tanpa alamat. Fitri menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia menatap cincin di jarinya, cincin yang dulu ia banggakan di depan Andi, dan tiba-tiba terasa seperti besi panas yang menempel di kulitnya. Beberapa hari setelahnya, ia mencoba mendatangi kantor Amar. Tapi di sana, ia disambut oleh satpam yang hanya menggeleng. Maaf, Bu. Kantor ini sudah disegel. Pemiliknya tersandung kasus utang. Fitri tertegun. Utang? Berapa? Banyak, Bu. Katanya hampir 2 miliar. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia berlari keluar dari gedung itu, berdiri di tepi trotoar, menatap lalu lintas Jakarta yang hiruk-pikuk. Tiba-tiba semua kilau lampu kota itu terasa seperti ejekan. Ia ingat bagaimana dulu ia menghina Andi karena hidup sederhana. Ia ingat bagaimana ia menertawakannya di depan keluarganya sendiri. Dan kini, ia bahkan tak tahu harus tidur di mana malam ini. Hari berganti minggu. Fitri kini menumpang di rumah ibunya, tapi sambutan yang ia dapat jauh dari hangat. Bu Ratna sibuk menyalahkan keadaan, dan diam-diam menyalahkan Fitri juga. Sudah kubilang dari dulu, jangan terlalu manja. Sekarang rasain sendiri akibatnya, ucapnya ketus. Fitri tak menjawab. Ia duduk di kamar kecil, memandangi langit-langit, lalu menunduk menatap ponselnya. Nama Andi masih ada di kontaknya. Jari-jarinya hampir mengetik pesan, tapi berhenti di tengah jalan. Apa yang mau ia katakan? Maaf? Tolong? Aku salah? Semua terasa sia-sia. Suatu sore, ia berjalan sendirian ke pasar. Entah kenapa, langkahnya membawanya ke sana. Pasar yang dulu selalu ia benci, tempat yang ia anggap bau, kotor, tak pantas. Tapi kini, suara para pedagang, aroma tanah basah, dan teriakan tawar-menawar justru terasa hidup. Dan di ujung lorong sayur, ia melihat sosok itu. Andi. Masih dengan senyum yang sama, tapi kini dagangannya tak sekadar lapak kecil, ia sudah punya truk pengangkut, dan beberapa pegawai yang sibuk mengatur kiriman sayur ke restoran dan hotel. Fitri berdiri terpaku di antara keramaian. Andi menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum ejekan. Bukan juga belas kasihan. Senyum itu, tenang. Fitri menunduk, air matanya jatuh. Andi, suaranya serak. Tapi sebelum bisa melanjutkan, Andi menatap jam tangannya dan berkata pelan, Maaf, Fit. Aku harus kirim sayuran dulu. Kalau mau beli, bilang aja ke anak-anak. Mereka bantu. Lalu ia berlalu. Tidak menatap ke belakang. Fitri menatap punggung itu sampai hilang di keramaian. Dan di dalam hatinya, sesuatu pecah. Bukan lagi penyesalan, tapi kesadaran bahwa cinta yang ia remehkan dulu adalah satu-satunya cinta sejati yang pernah ia miliki. Malamnya,
Fitri berdiri di depan cermin kamar ibunya. Wajahnya tampak asing. Tak ada kilau, tak ada keangkuhan. Hanya sepasang mata yang menyimpan luka dan tanya. "Bang," bisiknya pelan, "kenapa waktu itu abang tertawa?" Dan di dalam keheningan, ia seolah mendengar jawabannya, bukan dari udara, tapi dari hatinya sendiri. Karena abang tahu, waktu akan menertawakan kesombongan yang menertawakan cinta. Pagi di pasar itu kembali ramai seperti biasa. Burung-burung beterbangan rendah, pedagang berteriak menawari dagangan, dan matahari menembus sela-sela atap seng. Andi, dengan jaket abu-abu yang mulai memudar warnanya, tengah memeriksa daftar pesanan di tangannya. Beberapa pegawainya memanggil dengan penuh hormat, "Bos, kiriman ke Hotel Merdeka udah siap." Andi mengangguk. "Bagus, nanti sekalian kirim yang ke wedding hall juga, ya. Besok ada acara besar." Ya. Hidupnya kini berbeda. Namun ia tidak berubah. Ia tetap datang ke pasar tiap pagi, tetap menimbang sendiri sayuran, tetap menyalami para pedagang yang dulu menertawakannya. Kesederhanaannya bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia tahu, kemewahan yang paling indah adalah hati yang tenang. Sementara itu, di tempat lain, Fitri duduk di sebuah bangku taman kecil di dekat pasar itu. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tanpa riasan, rambutnya diikat seadanya. Beberapa bulan terakhir, ia mulai bekerja di sebuah toko baju anak-anak. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan membantu ibunya yang kini sakit-sakitan. Namun, setiap kali ia melintas di pasar, hatinya bergetar. Bukan karena malu, tapi karena disinilah semua bermula. Disinilah ia pernah menganggap rendah sesuatu yang sebenarnya paling berharga, ketulusan. Sore itu, ia melihat Andi lagi dari kejauhan. Ia tidak berani menyapa, tapi langkahnya berhenti sendiri. Andi sedang membantu seorang nenek menata belanjaan, lalu menolak uang tip dengan senyum. Senyum yang sama seperti dulu, senyum yang dulu ia anggap tidak punya harga, tapi kini terasa lebih kaya dari segala emas di dunia. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu, tak ada jalan untuk kembali, tapi mungkin masih ada ruang untuk meminta maaf. Hari berikutnya, Fitri memberanikan diri datang ke tempat wedding organizer milik Andi. Gedung itu besar, elegan, tapi tidak sombong. Di depan pintu, ia ragu. Namun, saat melangkah masuk, seorang karyawan menyapanya ramah. "Selamat datang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" Fitri tersenyum kecil. "Saya ingin bertemu Pak Andi." Tak lama, Andi keluar dari ruangannya. Kemeja putihnya sederhana, tapi caranya berjalan menunjukkan bahwa ia kini berdiri tegak dengan martabat penuh. Mereka bertatapan, hening, tapi tidak canggung. Seolah waktu berhenti sejenak, memberi ruang bagi dua hati yang pernah pecah untuk mengakui kenyataan. "Fitri," katanya lembut. "Apa kabar?" Fitri menunduk. "Baik, Bang, kalau bisa dibilang begitu." Andi tersenyum tipis. Kabar baik itu bukan berarti nggak ada luka. Kadang justru dari luka, kita jadi tahu rasanya sembuh. Fitri menarik napas dalam, menahan tangis yang hampir pecah. "Bang, aku minta maaf. Aku dulu keterlaluan. Aku buta. Aku nyakitin abang dengan cara yang abang gak pantas terima." Andi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku udah maafin, Fit. Bahkan sebelum kamu datang ke sini." Air mata Fitri jatuh deras. "Aku nggak nyangka, abang bisa segitu tenangnya. Aku pikir abang bakal benci aku selamanya." Andi tersenyum. "Kalau aku benci, aku nggak bisa bahagia. Dan aku udah janji sama diri sendiri, aku nggak mau hidupku dikendalikan sama luka." Fitri terisak. "Aku cuma pengen bilang, terima kasih. Karena dulu pernah sayang sama aku dengan cara yang tulus." Andi menatapnya lembut.
Aku juga terima kasih, Fit. Karena dari kamu, aku belajar bahwa cinta itu bukan soal siapa yang paling cantik, tapi siapa yang tetap tinggal saat dunia paling keras. Hening. Udara di antara mereka terasa hangat, meski mata Fitri basah oleh tangis. Sebelum Fitri pergi, Andi memanggilnya lagi. Fit. Fitri menoleh. Jangan terus nyalahin diri sendiri. Hidup itu bukan soal menebus masa lalu, tapi belajar nggak ngulangin kesalahan yang sama. Fitri mengangguk perlahan. Aku bakal inget itu, Bang. Lalu ia berjalan pergi, langkahnya ringan, tapi dadanya penuh perasaan yang tak bisa diucapkan. Beberapa bulan kemudian, Fitri mulai sering membantu di panti asuhan dekat pasar. Ia mengajar anak-anak menggambar, bercerita, dan sesekali ikut membantu pedagang kecil menata barang. Di setiap langkahnya, ia membawa bekas luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Sedangkan Andi, hidupnya terus mengalir seperti sungai yang tenang. Ia tetap mengelola wedding organizer-nya, namun lebih banyak menghabiskan waktu di pasar, tempat di mana ia belajar arti syukur. Kadang ia masih mendengar kabar tentang Fitri dari orang-orang sekitar. Dan setiap kali itu terjadi, senyum kecil selalu muncul di wajahnya. Suatu sore, langit mendung, hujan turun rintik-rintik. Andi duduk di beranda rumah barunya yang sederhana, menatap halaman yang dipenuhi tanaman sayur dan bunga. Ia memegang secangkir kopi hangat. Dari kejauhan, suara pasar terdengar samar, tempat yang dulu menyaksikan luka, kini jadi tempat ia temukan makna. Ia tertawa kecil, pelan, tapi penuh arti. Tawa yang dulu lahir dari luka, kini berubah menjadi doa. Doa agar siapapun yang pernah menyakitinya, menemukan kedamaian yang sama. Doa agar hidup, seberapa pahit pun, selalu membawa seseorang menuju versi terbaik dirinya. Fitri tak pernah menikah lagi. Namun ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Anak-anak di panti memanggilnya Bu Fitri Sayur, karena ia sering membawa sayuran segar setiap kali datang, sayuran dari pemasok tetap panti itu. Dan ya, pemasok itu tak lain adalah Andi. Mereka jarang berbicara, tapi setiap kali mobil pengangkut sayur berhenti di depan panti, Fitri tahu siapa yang mengirimnya. Dan setiap kali ia melihat kotak-kotak sayur itu, ada satu pesan kecil tertulis di kardusnya. Untuk yang pernah salah, tapi sudah belajar untuk benar. Fitri tersenyum setiap kali membacanya. Karena ia tahu, itu bukan sekadar pesan, itu pengingat. Bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, cukup dikenang dengan ketulusan. Dan di pasar yang selalu ramai itu, seorang pria masih berdiri tiap pagi, menimbang sayur dengan senyum yang sama. Senyum seorang suami yang pernah dikhianati, tapi justru memenangkan hidupnya dengan satu hal sederhana. Ketenangan hati.